Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di penghujung daripada bulan Syawal 1445 Hijriah, kita kembali kajian ta'ammuk dan tafaqquh fid din, memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. InsyaAllah di kajian kita di setiap ahad pekan pertama setelah zuhur, kita akan membahas kitab ini, Sahih Fadailil A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan melindungi beliau. Sahihu Fadail A'mal, sahih artinya amalan yang betul-betul dan benar-benar dari Nabi SAW. Sedangkan fadail itu jamak daripada fadilah, artinya keutamaan. Sedangkan a'mal jamak daripada amal, yaitu amal perbuatan kita yang kita kerjakan di setiap hari. Jadi kitab ini menjelaskan tentang keutamaan satu amalan, apa saja hasanatnya, apa saja pahalanya, dan apa saja balasannya. Termasuk juga syara atau penjelasan dari amalan yang disusun di dalam kitab ini. Sebelum kita masuk kepada bab yang pertama berkaitan dengan keutamaan sholat, alangkah baiknya kita membahas dulu berkaitan tentang pahala amal soleh. Kalau kita melihat aspek dilipat gandakan pahala amal soleh atau sebab musabab, kenapa satu amalan itu dilipat gandakan, itu kita bisa melihat dari 4 alasan berikut ini. Alasan yang pertama, berdasarkan tingkatan kemuliaan satu amalan. Berdasarkan tingkatan kemuliaan satu amalan. Berdasarkan tingkat kemuliaan satu amalan. Karena tiap amal ibadah itu berbeda-beda tingkat kemuliaannya. Amal yang paling tinggi dan paling mulia adalah amalan yang hukumnya wajib atau hukumnya fardu. Jadi sebesar apapun pahala amal sunnah, tetap amal wajib
itu lebih besar pahalanya. Seperti misalnya di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan qabliyah subuh. Rak'ata al-fajri khairun minad dunya fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih bagus, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Qabliyah subuh istimewa, utama, tapi lebih istimewa lagi salat subuhnya. Karena Allah Jalla wa Ala lebih menyukai kita itu mendekatkan diri kepadanya dengan amalan wajib. Ketika amalan wajib itu sudah dikerjakan, maka hamba itu hendaknya mengerjakan amalan sunnah sampai dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang tingkat amalan, maka pahala yang ada pada amalan wajib itu lebih istimewa, lebih utama ketimbang amalan yang hukumnya cuma sebatas apa? Sunnah. Makanya berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sepakat para ulama bahwasannya tentunya melunasi utang puasa wajib Ramadan itu lebih diutamakan, lebih didahulukan. Meskipun secara hukum boleh kita mendahulukan puasa sunnah, meskipun kita masih punya utang puasa wajib Ramadan. Apalagi waktunya sangat mepet sekali. Kita nggak mungkin lagi ini untuk dapat puasa Syawal, karena beberapa hari lagi Syawal akan meninggalkan kita. Dikarenakan alasan itu, boleh kita mendahulukan amalan sunnah ketimbang amalan wajib. Tapi untuk lebih utamanya, lebih dianjurkannya, maka untuk melunasi utang puasa wajib, berhubung hukumnya wajib, itu sebenarnya lebih dahulukan ketimbang kita mengerjakan puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu aspek yang pertama, atau alasan yang pertama, dilipat gandakan pahala amal soleh berdasarkan tingkat kemuliaan satu amalan. Amalan wajib itu lebih besar pahalanya ketimbang apa? Amalan sunnah. Sedangkan aspek yang kedua atau alasan yang kedua, satu amalan dilipat gandakan pahala amal solehnya berdasarkan bentuk dan kategorinya. Berdasarkan apa? Bentuk dan kategorinya. Amal ibadah itu kan berbeda-beda. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan umrah. Nah, kalau kita melihat berdasarkan bentuk dan kategorinya, ibadah sholat itu lebih besar pahalanya ketimbang ibadah zakat. Ibadah zakat lebih besar pahalanya ketimbang ibadah siam Ramadan. Ibadah siam Ramadan lebih besar pahalanya ketimbang ibadah haji dan ibadah umrah. Meskipun di dalam macam-macam ibadah tersebut diceritakan, dijelaskan tentang keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi ketika zakat berhadapan dengan ibadah sholat, puasa berhadapan dengan ibadah sholat, haji dan umrah berhadapan dengan ibadah sholat, maka lebih utama apa? Ibadah sholat. Dalam sudut pandang pahalanya, lebih besar pahalanya ibadah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kedati demikian, amal-amal ibadah yang termasuk dalam satu kategori ibadah fardu ini berbeda-beda pula tingkat kemuliaannya. Dalam urutan tingkat kemuliaan, amal-amal wajib ini yang pertama sholat, kemudian disusul oleh zakat, kemudian puasa Ramadan, kemudian ibadah haji. Nah, ini alasan yang kedua, dilipat gandakan pahala amal soleh berdasarkan bentuk dan kategorinya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa satu amal soleh berlipat ganda pahalanya, itu berdasarkan pelaku dari yang mengerjakan amalan tersebut atau faktor pelakunya. Perlu diketahui, para sahabat beramal itu lebih besar pahalanya ketimbang kita beramal. Salat yang dikerjakan oleh sahabat meskipun sama, salat duha misalnya, kita pun juga mengerjakan salat duha, maka
pahala yang didapatkan oleh para sahabat itu lebih besar pahalanya ketimbang kita. Amal ibadah menjadi berbeda tingkatan ganjarannya sesuai dengan kondisi pelakunya. Artinya, terkadang amal yang dikerjakan sama, tapi amalan itu dikerjakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya daripada pelaku lainnya. Seperti para sahabat Nabi SAW yang keutamaannya melebihi orang-orang selain mereka. Nah, makanya kata Nabi, la tashubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Lau anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha nisfahu wala muddah. Jika salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, sedangkan sahabat itu cuma secuil berinfak emas, tetap lebih besar pahala para sahabat ridwanullah ajma'in. Naam. Ini kategori yang ketiga. Alasan yang ketiga berdasarkan pelakunya atau faktor pelakunya. Faktor yang keempat, amal ibadah pahalanya bisa berlipat ganda berdasarkan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan apa? Tempat pelaksanaan amalan tersebut. Seperti kita tahu di Mekah ada Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram itu perbandingannya dengan salat di masjid kita tadi, itu berapa salat? Berapa ibu-ibu? Berapa bapak? 100.000 salat. 100.000 salat. Allahu Akbar. Luar biasa itu. 2 rakaat kita salat di Masjidil Haram, itu keutamaannya bisa kita dapatkan nilainya 100.000 itu ketika kita sholat di masjid kita ini, ketika kita sudah menjalankannya 182 6 bulan, 182 tahun 6 bulan. Luar biasa. Ya, di Masjid Nabawi kita katakan berapa sholat? 1000 sholat. Dibandingkan masjid-masjid yang ada di tempat kita. Kita baru bisa menyamai salat di Masjid Nabawi 2 rakaat di masjid kita ini, itu 2 tahun lebih, 2 tahun 8 bulan. Subhanallah. Artinya apa? Berdasarkan tempat, bisa jadi pahala amal soleh itu berlipat ganda. Tapi Bapak Ibu, yang disebutkan di dalam hadis itu cuma sholat. Sedangkan amal ibadah yang lainnya itu tidak ada keterangan. Kayak sedekah. Subhanallah, kadang di antara kita ini banyak kan bersedekah di Mekah Al-Mukarramah atau di Madinah. Kadang titip dengan ustadz. Kadang ustadznya yang ngajak, ayo mau titip nggak? Mau sedekah di situ. Padahal yang paling bagus dalam masalah berinfak, bersedekah, berzakat kepada siapa? Kepada orang yang terdekat. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 215. Wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Apapun yang engkau infakkan, lebih baiknya, lebih bagusnya kepada kedua orang tua atau kepada orang-orang dekat. Orang dekat itu pertama kali adalah ya kedua orang tua kita, saudara sekandung kita, ya om dan tante kita, kemudian misanan kita, sepupu kita, teman dekat kita, tetangga-tetangga dekat kita, itu yang lebih didahulukan. Termasuk juga maaf, saya nggak paham, nggak ngerti ya, mereka beli mushaf Al-Quran, ditempatkan di mana? Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Padahal di sana luar biasa banyak Al-Quran. Di tempat kita nggak nyumbang, iya kan? Padahal di tempat kita lebih memerlukan. Ya tentunya lebih, kita katakan apa? Lebih memerlukan itu yang kita perdahulukan. Subhanallah. Kan alasannya beli mushaf Al-Quran diletakkan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tujuannya agar orang membaca kan? Seperti itu. Nah kalau kita misalnya menyumbang
di satu pesantren tahfidz Quran, kita bagi-bagikan Al-Quran kita tersebut, jelaslah sudah dibaca seperti itu. Kadang kita dapatkan di masjid kita Qurannya sudah lama, bahkan sudah dimakan rayap dan seterusnya. Tapi jarang di antara kita itu yang tergerak hatinya. Padahal itu yang lebih utama. Jadi berkaitan dengan kesucian yang ada di tanah suci itu berkaitan dengan sholat. Sholat di Masjidil Haram itu sholatnya sebanding 100.000 sholat. Kemudian di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kemudian di Masjidil Aqsa, Qubbatus Sahra, Dom Abderak itu 500. Dalam riwayat yang lain 250. Nah, jadi alasan yang ketiga atau aspek yang ketiga berlipat gandanya pahala tersebut dikenakan berdasarkan tempat pelaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kelima apa? Berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, sebentar lagi bulan suci atau bulan haram. Bulan suci itu ada 4. Apa adik-adik? Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Hafal enggak? Siapa yang hafal 30 juz sudah? 15 juz? Enggak ada julung? Udah ada 30. Apa? Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36. Apa isinya? Kisi-kisinya. Inna iddatis syuhuri indallah. Teruskan. Berarti belum hafal. Iya, itu yang 30 juz. Bukan yang depannya ya. Siapa nama antum? Mukbil. Inna iddatis syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard ya minha arba'atun hurum. Ya, bahwasannya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa Ala itu ada 12 bulan. Allah menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa Ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan suci atau bulan haram. Dikatakan bulan haram artinya bulan suci. Disebutkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, 4 bulan itu 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Siapa yang tahu? Bulan apa saja? Bulan yang ke-11 bulan apa? Dzulqa'dah. Bulan yang ke-12 Dzulhijjah. Bulan yang pertama bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan yang terpisah adalah bulan yang ke-7, yaitu bulan apa? Rajab. Sa'ban ke-8, Rajab. Bulan Rajab. Bulan Sa'ban bukan bulan suci. Jadi bulan suci itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, kalau kita beramal, beribadah di 4 bulan tadi itu, maka nilai pahala amal ibadah kita berlipat ganda. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ya firman Allah Jalla wa Ala surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, dan dikuatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga berlipat ganda pahala kita itu di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan itu bulan apa? Ramadan. Itu juga berlipat ganda, dikarenakan ada dalil yang menjelaskan hal itu. Nah, yang kelima ini, amal pahala kita bisa berlipat ganda itu berdasarkan waktu pelaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari 5 hal ini ya, aspek dilipat gandakan pahala amal saleh. Yang pertama berdasarkan tingkat kemuliaan satu amalan. Yang kedua berdasarkan bentuk atau kategorinya. Yang ketiga berdasarkan pelakunya atau faktor pelakunya. Yang keempat berdasarkan tempat pelaksanaannya. Yang kelima berdasarkan waktu pelaksanaannya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ketika kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholatnya kita harus ditingkatkan. Nah, termasuk ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu berada di Mekah atau di Madinah, sholatnya itu di mana? Di kamar hotel atau di Masjidil Haram? Di kamar hotel atau di Masjid Nabawi, ibu-ibu?
Kan ada sebagian mengatakan di kamar hotel, berdasarkan sebaik-baiknya salat buat wanita di kamar rumahnya sendiri. Ingat ya, hotel itu tempat persinggahan. Ya, kita wanita disuruh untuk sholat di kamar rumah kita sendiri. Selain untuk menjaga aurat kita, yang kedua untuk apa? Keamanan. Ya, kalau hotel kita dekat-dekat, hotel bintang 5 dekat dengan Masjidil Haram, insya Allah keamanannya terjaga betul. Kalau yang jauh-jauh, jamaah semua pada kemana? Ke masjid. Kita seorang diri di kamar, tak bahaya tah? Kan seperti itu. Ada kan? Maka oleh sebab itu kesempatan buat ibu-ibu datang ke Masjidil Haram, atau ketika di Madinah di Masjid Nabawi. Lagian pula, ngapain kita lelah-lelah capek datang ke tanah suci, mengeluarkan biaya yang luar biasa banyak, yang gak sedikit, tapi sholatnya tetap di kamar hotel? Ya, apa kata dunia ini kan seperti itu. Maka oleh sebab itu, kalau kita nanti berada di tanah suci, ibu-ibu terutama, sholatlah di mana? Di Masjidil Haram, untuk mengambil fadilah keutamaan tempat Masjidil Haram tersebut. Termasuk ketika kita di Madinah, sholatnya di Masjid Nabawi, untuk mengambil keistimewaan Masjid Nabawinya tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita masuk pada bab yang pertama, fadailus shalah, keutamaan salat. Pada masalah keutamaan salat ini, Syekh Mahdi hafizahullah itu membawakan 20 bab atau subbab. Pada bab yang pertama, keutamaan salat, itu pembahasannya ada 20 pembahasan. Dari masalah wudu sampai masalah salat, sampai juga berkaitan dengan salat sunnah seperti salat duha dan qiyamul lail. Nah, kita bahas dulu pembahasan yang pertama dari bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan fadail wudu, keutamaan berwudu. Disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna itu ada sekitar 8 tahapan atau 9 tahapan yang sudah kita bahas pada saat kita membahas tentang masalah ibadat salat. Kita sudah tuntaskan pembahasan tentang masalah wudu ini. Barang siapa yang berwudu dan dia mensempurnakan wudunya. Sempurnanya wudu kita ketika kita berwudu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharajat khatayahu, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, min jasadihi, hatta takhruja min tahta azfarihi. Bahkan keluarnya itu dosa-dosa hingga dari bawah kuku-kukunya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 245. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita mengenai keutamaan berwudu. Dan hadis ini adalah good news buat kita, busyra, kabar gembira buat kita sebagai kaum muslimin, mengingat watak dan tabiatnya manusia yang tidak luput dari yang namanya dosa. Bukankah Nabi kita mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawabun. Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baiknya manusia yang melakukan perbuatan dosa apa? Bertaubat taubatan nasuha. Walaupun demikian, bagi orang yang senantiasa berusaha dan berupaya untuk mentaati Allah Jalla wa Ala, sejatinya Allah Jalla wa Ala akan memudahkan cara untuk membersihkan diri dari yang namanya apa? Dosa-dosa.
Salah satunya berkaitan dengan ibadah wudu. Tapi tentu dosa itu kan ada dua. Ada dosa besar, al-kabair, ada dosa kecil, as-sagair. Dosa yang bisa terhapuskan dengan wudu itu cuma sebatas dosa-dosa kecil kita. Sedangkan dosa besar seperti berjudi, minum khamar, kemudian kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis, itu harus melakukan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu dirangkai dengan 3 syarat. Yang pertama al-ikhlas dalam masalah bertaubatnya. Kemudian yang kedua adalah an-nadam, ada rasa penyesalan kenapa sampai melakukan perbuatan dosa besar tersebut. Yang ketiga al-azam, tekad bulat untuk tidak mau lagi untuk melakukan perbuatan dosa besar tadi. Nah, ketika 3 syarat ini ada, maka baru terhapuskan dosa besarnya. Tapi yang disebutkan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan kita berwudu salah satunya. Nah, dengan berwudu kita dapat membersihkan diri dari kotoran yang bersifat zahir agar kita bisa menghadap Allah Jalla wa'ala di dalam melaksanakan ibadah salat dengan tubuh yang bersih. Dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan, usahakan ketika kita berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala ketika salat itu pastikan tubuh kita bersih, hilangkan bebauan, hilangkan bau badan, hilangkan bau ketek, hilangkan bau mulut. Dikarenakan kita dianjurkan ketika sholat itu betul-betul dalam kondisi yang sempurna. Salah satunya berkaitan dengan kebersihan. Naam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci atau bersih itu adalah sebagian daripada apa? Keimanan. Naam, makanya Rasulullah kan melarang orang yang habis makan bebauan seperti bawang bombay, bawang putih, bawang merah, daun bawang untuk mendatangi masjid sampai dia hilangkan bebauan tersebut. Man akala thuma awil basala awil karasa falak yaqrabanna masjidana wal yaqut fi baitihi. Barang siapa yang habis makan bawang putih atau habis makan bawang merah atau habis makan daun bawang atau yang sejenisnya, maka menjauhlah dari tempat ibadahku atau dari masjidku atau masjid kami. Hendaknya dia duduk saja di rumahnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan akibat dia makan yang berbauan tadi, bawang halal, putih ataupun merah, daun bawang halal, daun bombay halal, tapi pastikan ketika kita mau ke masjid, hilangkan bebauan yang keluar dari aroma mulut kita tersebut. Berpenampilan keren itu kudu, apalagi kita sudah mengaji. Bukankah sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyakuna libasi hasanan wa na'li hasanatan, hal hadha minal kibir? Ya Rasulullah, jika sekiranya pakaianku bagus dan indah dan sandalku juga bagus, apakah aku termasuk sombong? Qala Rasulullah menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batal haq wa ghamtun nas. Yang disebut dengan sombong itu adalah menolak kebenaran, dan orang kalau menolak kebenaran pasti melecehkan orang lain. Nah, dari hadis ini, dari hadis yang pertama ini atau pembahasan yang pertama ini, ilmu yang bisa kita dapatkan yang pertama, keutamaan mensempurnakan wudu dengan adab dan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, fadilah dan keutamaan wudu dapat menghapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil. Yang ketiga, syariat Islam sangat memperhatikan terhadap masalah kesucian hamba, baik lahir ataupun batin. Kemudian yang keempat, perhatian syariat pada para hamba Allah dengan membuat perumpamaan dalam menjelaskan satu permasalahan agar hukum-hukumnya lebih mudah dipahami. Naam.
Kemudian pembahasan yang kedua masih berkaitan dengan keutamaan berwudu, terutama pada saat kondisi kita itu berat banget, pada saat kita malas banget untuk mengambil air wudu, dingin yang sangat luar biasa, itu yang mengakibatkan kita malas untuk mengambil air wudu. Tapi kalau kita dalam kondisi yang malas tadi, berat tadi, kita mengambil air wudu untuk sholat, maka pahalanya besar. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang pada tahun ke-7 Hijriyah menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW. Meskipun berjumpa dengan Nabi sangat sebentar sekali, kurang lebih 3 tahun, tapi Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa menaikkan dan meninggikan derajat, wa yarfa'ul darajat. Ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya wa yarfa'ud darajat. Maukah aku ajarkan satu amalan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dan meninggikan derajat? Qalu, para sahabat serempak menjawab, bala ya Rasulullah, pastinya kami mau. Apa itu? Qala Rasulullah, isbagul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Nah, amalan yang pertama yang membuat dosa-dosa kita terhapuskan dan membuat tinggi derajat kita adalah mensempurnakan wudu pada saat kita dalam kondisi yang berat untuk berwudu. Nah, mensempurnakan wudu meskipun pada saat-saat yang tidak kita sukai. Tidak kita sukai itu karena cuaca dingin yang sangat luar biasa atau malas. Tapi kita paksakan untuk berwudu juga. Maka pada saat itu dia dosa-dosanya terhapuskan dan ditinggikan derajat dan martabatnya. Yang kedua yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat adalah wa kasratul khuta ilal masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Bapak-bapak terutama ya, kita sebagai laki-laki wajib untuk salat 5 waktu berjamaah di mana? Di masjid. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Bapak, kita dianggap beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dianggap beriman kepada hari akhir ketika kita sanggup untuk memakmurkan masjidnya Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, meskipun kita merasa berat, merasa enggak enak di hati untuk datang ke masjid, tapi kita paksakan datang ke masjid, maka pahalanya besar. Itu terhapuskan seluruh dosa-dosa dan ditingkatkan derajat dan martabat kita. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau seorang a'ma, seorang yang buta. Datang ke Rasulullah SAW meminta rukhsah agar dia tersebut diizinkan untuk salat di rumah saja. Bahkan beliau bercerita dari rumah menuju masjid, tidak ada yang menuntun dia untuk datang ke masjid. Dan sekaligus jalan yang dilewati itu jalan-jalan yang berbahaya buat kedua kakinya. Ada beling, ada paku, ada batu-batu kecil yang tajam, dan seterusnya. Farakhasalahu. Tadinya Nabi kita Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan, agar Abdullah ibn Maktum ini salat di rumah saja. Falamma walla da'ah. Ketika berpaling dari Nabi
untuk meninggalkan Rasulullah SAW, dipanggil lagi Abdullah bin Maktum. Naam ya Rasulullah, ada apa? Aku ada pertanyaan. Silahkan ya Rasulullah. Atasma'un nida? Apakah antum mendengar suara azan? Naam ya Rasulullah, aku dengar suara azan. Apakah antum paham waktu-waktu salat? Paham ya Rasulullah. Kalau begitu, fa'ajib, datangi masjid dan laksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan salat 5 waktu berjamaah di masjid, bapak-bapak, hukumnya apa? Wajib buat kita yang laki-laki, fardu ain. Kalau kita tetap salat di rumah, padahal kita sangat mampu untuk datang ke masjid, fisik kita kuat, sehat walafiat, tidak ada hujan, ya, tidak ada gangguan apapun, maka wajib dia untuk mendatangi masjid, untuk memakmurkan masjid dengan salat berjamaah di masjid tersebut. Nah, dengan kita banyak melangkahkan kaki kita ke masjid, maka itu yang mengakibatkan dosa-dosa kita terhapuskan dan ditinggikan derajat dan martabat kita. Nah, termasuk juga kita yang biasa kajian, menunggu dari maghrib ke isya, atau dari pagi menuju zuhur, atau kebetulan salatnya kajiannya misalnya ba'da zuhur, dari zuhur ke asar. Kita tunggu di masjid agar kita sanggup untuk mengerjakan salat yang selanjutnya. Menunggu antara salat yang satu, menanti salat ya yang satu ke lainnya. Ya. Subhanallah, setelah selesai melaksanakan ibadah salat, itu pahalanya luar biasa. Setelah selesai salat, kita tunggu zikir udah. Untuk subuh zikir pagi sudah. Ya, atau untuk misalnya dari zuhur ke asar, semuanya sudah dikerjakan berkaitan dengan ba'diyah misalnya. Ya. Dia tunggu itu salat asar di masjid tersebut. Maka apa balasannya? Balasannya dihapuskan seluruh dosa-dosanya, terutama dosa kecil, wa yarfa'u bihil darajat, dan diangkatlah derajat dia. Naam. Ya, fadzalikum ribat. Bahwasanya itulah ribat. Ya, orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini ya, memberikan jalan keluar dari dosa dan kemaksiatan. Padahal sangat dekat manusia, ya, padahal sangat sedikit manusia yang selamat dari dosa dan maksiat. Tapi melalui hadis Nabi SAW ini menunjukkan umatnya cara untuk mendapatkan ampunan, ya, derajat kita pun akan dinaikkan di dunia dan di akhirat, sebagaimana dipahami dari hadis ini secara umum. Caranya mudah sekali, dengan mensempurnakan rukun wudu, bahkan pada saat-saat melaksanakan wudu itu terasa berat. Konteks berat di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Athir, maksudnya berat tersebut tidak lain yaitu seseorang yang berwudu pada saat cuaca sangat dingin sekali. Berat kan? Hujan lebat, malas kita keluar untuk mengambil air wudu misalnya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk berat. Tapi kita paksakan untuk mendatangi tempat wudu, kita wudu di situ, meskipun hati ini berat betul. Tapi harus dicoba. Harus apa? Harus dicoba. Nah, itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Atau ketika sedang membutuhkan air, ya, dan berusaha mencarinya, ia harus membelinya dengan harga yang mahal sekalipun. Artinya kan berat. Kita ingin wudu, ingin banget, tapi ada air, tapi harus beli. Sebagian orang kan ada yang, kok untuk berwudu kok pakai bayar juga ini. Nah, itu kan berat. Tapi tetap kita keluarkan duitnya agar mendapatkan air tersebut untuk kita berwudu. Apa balasannya? Dihapuskan seluruh dosa kita, terutama dosa kecil, dan ditingkatkan derajat dan martabat kita. Wallahu a'lam. Nah, hadis ini juga menyebutkan cara lain untuk meraih ampunan Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid untuk melaksanakan salat fardu dan bersabar menghadapi jauhnya perjalanan menuju masjid untuk meraih pahala salat berjamaah. Taib. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sabar itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama apa? As-sabru
ya ala taatillah, bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar untuk meninggalkan apa? Maksiat. Yang ketiga, as-sabru fil masaib, sabar terhadap ya musibah yang menimpa kita. Nah, subhanallah, ketiga kesabaran ini itu tergabung di dalam ibadah siam kita. Jadi ibadah puasa itu kalau kita ikhlas kemarinnya itu, subhanallah, itu tidak langsung melatih kesabaran buat kita. Sabar ya di dalam apa kita katakan, di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika mendapatkan ujian Allah Jalla wa Ala. Nah, sabar yang tiga ini terbagi lagi menjadi dua secara pelaksanaannya. Sabar yang tiga tadi, sabar yang pertama apa Bapak Ibu? Sabar di dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan ujian atau musibah. Nah, ya. Nah, ketiga kesabaran ini terbagi menjadi dua lagi secara pelaksanaannya. Ada as-sabru al-ikhtiyari, sabar yang pilihan. Ada as-sabru al-ittirari, sabar yang terpaksa. Kayak kita ke masjid, itu sabarnya di dalam ketaatan. Secara teknisnya, sabarnya kita ketika melaksanakan sholat tersebut, sabarnya itu al-ikhtiyari, pilihan, atau ittirari. Pilihan. Kita bisa kok sholat asar nanti di masjid, bisa kan? Tinggal kitanya mau atau tidak. Bukan begitu? Seperti kita meninggalkan maksiat, pilihan atau terpaksa sabarnya. Ya kan? Sabar untuk meninggalkan maksiat. Kita katakan ittirari. Harus dia bersabar, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Ini darurat banget. Ya, kita katakan yang sifatnya apa? Ikhtiyari. Ketika kita ke masjid itu, sabarnya apa? Ikhtiyari. Sabar yang pilihan. Ya, bukan terpaksa. Ya, termasuk sabar meninggalkan maksiat itu sabar yang sifatnya apa? Ikhtiyari. Jadi, sabar yang ikhtiyari itu terbagi menjadi dua. Ada sabar yang sifatnya tersebut pilihan, ada yang sabarnya itu dalam ketaatan, ada yang sabar dalam meninggalkan apa? Maksiat. Ya, kita baca Al-Quran, sabar kan? Sabarnya itu pilihan apa terpaksa? Pilihan, terserah antum. Mau hafalan banyak, baca Al-Quran. Tapi memang agak lelah, capek nih Ustadz. Fokus, iya. Nah, itu kan sabar. Sabarnya apa? Secara teknis pilihan atau terpaksa? Pilihan. Seperti ibu-ibu meninggalkan maksiat, tidak mau lagi kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Itu pilihan apa terpaksa ibu-ibu? Sabarnya? Pilihan kan? Hatta dikasih uang nih, kata suami 20 juta. Sana deh sulam bibir. Enggak deh, uangnya masuk ke kantong aja deh. Iya kan? Artinya aku nggak mau lagi, itu maksiat. Aku belajar kok di pesantren ini. Subhanallah. Nah, itu pilihan. Kayak perempuan pakai hijab. Kan sabar ketaatan. Itu sabarnya pilihan atau bukan? Apa terpaksa? Pilihan. Nih, silahkan. Nih ada hijab, ada kelawar, ada umbrella, ada peren khimar. Pilih. Kata suaminya kan seperti itu. Enggak mau deh. Kan dia bisa milih. Mau tidak? Seperti itu. Tapi ada sabar yang kita bukan pilihan lagi. Tapi ittirari, terpaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bersabar. Seperti sakit. Ini kan ujian. Iya kan? Mau tidak mau kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar, dosa. Seperti itu. Atau salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus sabar di dalam ujian yang diujikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk kita katakan datang ke masjid.
melangkahkan kaki ke masjid, atau menunggu dari salat yang satu ke salat yang lainnya, itu pun juga diperlukan kesabaran, dan sabarnya pilihan, ya. Wallahu a'lam. Nah, hadis tadi menyebutkan cara lain untuk meraih ampunan Allah Jalla wa'ala dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid untuk melaksanakan salat fardu dan bersabar menghadapi jauhnya perjalanan menuju masjid demi untuk meraih pahala salat berjamaah. Tidak sedikit hadis lain yang menyebutkan keutamaan dari salat berjamaah di masjid. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridai keduanya. Beliau Jabir bin Abdullah menuturkan, "Ya Rasulullah, ada tanah kosong di sekitar Masjid Nabawi." Lalu Bani Salamah berniatan untuk pindah ke area kosong dekat Masjid Nabawi tersebut. Kabar tentang hal ini pun sampai di telinga Nabi SAW. Beliau pun lalu memanggil mereka dari kalangan Bani Salamah. "Sami'tu," ya, aku telah mendengar kabar bahwa kalian ingin pindah ke area dekat masjid, bukan begitu? "Na'am ya Rasulullah, benar adanya seperti itu." Ya, kami memang berniatan demikian. Kemudian Rasulullah memberikan wejangan dan nasihat. "Ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu asarukum, diyarakum tuktabu asarukum." Wahai Bani Salamah, jangan pindah deh. Tetaplah tinggal di daerah kalian. Niscaya jejak langkah kalian, jejak langkah kaki kalian pergi ke masjid akan dicatat pahala yang banyak. Tetaplah tinggal di daerah kalian, niscaya jejak langkah kalian itu akan dicatat pahalanya. Wallahu a'lam. Hadis Abu Hurairah ini ditutup dengan redaksi dan lafaz yang sangat indah, yaitu ketika ketiga ibadah ini, yakni mensempurnakan wudu, menjaga salat berjamaah di masjid, dan menanti salat yang satu dengan salat yang lainnya, diibaratkan dengan aktivitas ribat. Ribat itu apa sih? Yaitu berjaga-jaga di benteng perbatasan di jalan Allah. Makanya yang paling besar, paling nikmat itu teman-teman yang menjaga perbatasan, ya, di negeri-negeri yang dia cintai. Menjaga perbatasan itu apa? Yang punya tugas, ya, seperti teman kita yang ya jadi tentara misalnya, menjaga perbatasan ini negeri, itu pahalanya besar kalau dia muslim. Ya, satu hari berjaga-jaga di perbatasan itu pahalanya sama seperti dia berpuasa 1 bulan atau lebih daripada pahala 1 bulan Ramadan berpuasa, dan melebihi pahala qiyamul lail 1 bulan. Nah, makanya mata-mata atau mata untuk melihat ini yang tidak terpejam dikarenakan menjaga perbatasan, itulah mata yang tidak terkena hembusan panasnya neraka jahanam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, perhatian syariat dengan memvariasikan sarana dan cara meraih ampunannya sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada para hambanya. Nah, yang kedua, menebarkan nasihat termasuk kepada orang yang tidak memintanya. Sebagaimana tadi Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya, padahal para sahabatnya tidak meminta. Ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau tidak, kata Nabi SAW, aku ingin ajarkan satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat dan martabat kita. Nah, ini kan menunjukkan Rasulullah SAW memberikan nasihat tanpa harus diminta. Meskipun nasihat beliau itu dari wahyu, tetapi ketika wahyu disampaikan dengan konteks menebarkan nasihat, kita pun tahu nasihat itu amat diperhatikan dan dianjurkan oleh syariat ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang ketiga dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, keutamaan mentaati Allah dengan melaksanakan amal ibadah yang memiliki keutamaan. Seperti misalnya bersabar menanggung kesulitan dalam menjalankannya, jika kesulitan tersebut datang dengan sendirinya.
bukan kesulitan yang sengaja dibuat-buat sendiri. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185. Yuridallahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian itu kemudahan dan tidak menghendaki kalian tersebut kesukaran atau kesulitan. Kemudian selanjutnya dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, keutamaan salat di masjid yang lebih jauh jaraknya dibandingkan dengan salat di masjid yang lebih dekat. Artinya, kita yang tinggal di sini lebih besar pahalanya jika kita ke masjid berjamaah, ya, dibandingkan tetangga-tetangga masjid tadi itu, rumah-rumah yang ada di sekitar masjid itu. Kita lebih besar pahalanya dikarenakan langkah kaki kita datang ke masjid untuk mengerjakan salat berjamaah di masjid. Bahkan disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, satu langkah kaki ini penghapus dosa. Satu langkah kaki yang sama, ya, satu pahala yang didapatkan. Satu langkah kaki yang sama, satu derajat dan martabat diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu bapak-bapak, jangan malas untuk datang ke masjid untuk salat berjamaah di masjid tersebut. Allahu Akbar. Naam. Dan pahalanya kan besar, berlipat ganda. Seseorang salat di rumah sendirian itu sah salatnya, satu pahala yang didapatkan, sekaligus apa? Berdosa. Berdosanya dikarenakan meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa ada alasan yang syar'i. Kalau hujan alasan yang syar'i, sakit alasan yang syar'i, boleh kita salat di rumah. Tapi ini sehat walafiat, wajib untuk datang ke masjid. Nah, perbandingannya, yang berjamaah 27, semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Ya salam. Tapi meskipun demikian, tetap saja di antara kita ini tetap memilih salat di mana? Di rumah, tidak mau ke masjid. Ya. 27 berlipat ganda pahalanya, Pak. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, al-ahmaqus safi alladzi taraka salatal jamaah. Hanyalah orang yang dungu lagi bodoh yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Kok bisa begitu? Kita kan tahu nih, ini permisalan saja. Di antara kita ini sedang cari kerjaan. Subhanallah, dibantu. Akhirnya dia dapat kerjaan 2 lagi. Perusahaan yang pertama menggaji dia 1 juta. Perusahaan yang kedua menggaji dia, mengupah dia 27 juta. Antum pilih yang mana? Yang 1 juta apa 20 juta? 27 juta. Oke. Tapi kalau di antara kita memilih yang 1 juta, kita bilang apa tuh orang? Bahlul banget. Ya kan seperti itu. Maaf ya. Atau ini stres kali ya, sedeng. Ini jelas 27. Kenapa milih yang 1 juta antum ini? Kayak tajir aja. Kan seperti itu. Kesel kita lihatnya. Ini jelas ambil yang 27 ini. Nah sama tadi. Allah sudah menjanjikan nih loh pahala besar. Ya kan, datang ke masjid 27. Semakin banyak jamaahnya semakin besar pahalanya. Tetap memilih apa? Salat di rumah. Kita bilang apa tuh orang? Kata Imam Ibnu Qayyim. Ya itu tadi. As-safiku al-ahmaq. Ya, orang yang dungu lagi bodoh yang meninggalkan salat berjamaah di masjid. Nah, paling tidak nih bapak-bapak, kalau kita salat di masjid itu menunjukkan identitas kita. Kita ini laki-laki. Kalau kita sholat di rumah berarti itu perempuan. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Ya. Sebelum hadis yang selanjutnya, pembahasan yang ketiga, ada pertanyaan dulu enggak? Karena masalah wudu selesai. 2 pembahasan. Sekarang kita masuk pada keutamaan adzan dan keutamaan muadzin, termasuk keutamaan adzan dan shaf yang pertama. Silakan, ada pertanyaan dulu? Nah, silakan, Mi. Nah, amalan apa? Menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Di dalam hadis ini ada 3. Ada 3. Yang pertama, mensempurnakan wudu pada saat kita tersebut tidak menyukai wudu, pada saat kita tersebut terasa berat. Seperti misalnya kondisi alam dingin yang sangat luar biasa, atau qadarallah kita
perlu berwudu, tapi harus beli ini air. Kan berat itu. Nah itu pahalanya besar. Yang kedua, banyak melangkahkan kaki untuk datang ke masjid. Banyak melangkahkan kaki datang ke masjid. Maksudnya salat berjamaah. Kalau sudah di masjid, yang ketiga amalannya Umi, menunggu salat yang satu ke salat yang lainnya. Misalnya zuhur, kita tetap di masjid sampai kita menunggu asar. Kita tunggu lagi dari asar maghrib. Kebetulan maghrib ada kajian, kita tunggu lagi sampai isya. Nah itu pahalanya apa? Menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat dan martabat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Jelas Bapak Ibu? Nah silakan Kak. Alasannya kalau masjid jauh harus pakai mobil. Ya Allah telah kanuikan mobil. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau harus beli mobil, harus beli mobil. Tapi dari kalangan Bani Salamah tadi jauh rumahnya, pingin pindah di tanah kosong yang dekat Masjid Nabawi, dilarang oleh Nabi. Enggak, jangan. Antum tetap di situ saja. Semakin jauh rumah antum datang ke masjid, semakin besar pahalanya dibandingkan kita yang dekat. Kita di sini nih melangkahkan kaki kita ke masjid. Kemudian ada tetangga masjid tuh, tetap lebih besar kita. Karena lebih jauh masjidnya dibandingkan dengan masjid dengan rumah yang dekat dengan masjid tadi itu. Kalau panas terik atau hujan gimana? Itu yang lebih besar lagi pahalanya. Kalau hujan lebat, rukhsah. Boleh kita di rumah sholatnya. Kalau panasnya sehingga membuat kita tersebut menjadi sakit, itu pun juga rukhsah, keringanan. Untuk kita sholat di mana? Di rumah kita, seperti itu. Atau kita sakit. Nah seharusnya kan kita syukur ada mobil, ada motor, ya kan? Mobil kita mobil mewah lagi. Ya Allah tega banget sampai nggak ke masjid. Sudah Allah fasilitasi dengan berbagai macam benda-benda tadi itu nggak dimanfaatkan. Itu benda buat apa? Gaya-gayaan doang. Nah sati suaminya Kak begitu Kak. Nah atau nggak usah udah jualin aja tuh mobil. Buat apa punya mobil, buat punya motor Kak? Bilangin sama suaminya. Nah seperti itu. Nah. Ya kan buat apa? Allah sudah berikan mobil, motor, sepeda, apalagi. Nah, suatu saat mungkin helikopter mungkin. Apa? Kau nggak mau ke masjid juga kelewatan ya. Nah, padahal kan Allah memberikan itu maksudnya dipakai di tempat yang apa? Di tempat yang mulia. Salah satunya apa? Masjid. Allahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Ya, Bang. Ustaz mau tadi kayaknya agak skip yang jenis 3 jenis kesabaran. Iya. Yang sabar dalam melaksanakan perintah, ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam musibah. Ya, atau ujian. Dan dari 3 itu keutamaan yang paling tinggi Tergantung dibandingkan yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan ketaatan lebih utama daripada maksiat. Sebagian mereka mengatakan maksiat lebih utama, meninggalkan maksiat. Ya, sabar meninggalkan maksiat itu lebih utama karena itu lebih berat. Karena kalau yang mengatakan ketaatan lebih utama ketimbang sabar dalam masalah meninggalkan, karena Allah itu menyukai kebaikan. Ketika kita melaksanakan perintahnya, ya, itu kita dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Ada juga yang mengatakan sabar dalam masalah musibah itu lebih utama karena lebih berat untuk menjalankannya. Nah, dilihat dalam kondisi keadaannya. Kalau seseorang datang ke masjid di waktu sholat subuh, ketika enak-enaknya tidur, ya kita katakan itu memang memerlukan sabar tingkat tinggi juga. Tapi insya Allah kita mampu untuk menjalankan itu. Ketimbang seseorang yang meninggal pasangannya atau meninggal anaknya, Allahu Akbar, itu lebih berat tentunya. Seperti itu. Nah, sabar pada saat dia kehilangan orang yang dia cintai itu, pada saat itu dia lebih utama tuh ketimbang dia menjalankan ketaatan tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Karena untuk ketaatan itu lebih mudah untuk dijalankan, meninggalkan maksiat seperti itu. Tapi ketika diuji, maka apa? Itu lebih berat. Nah, sebagian ulama mengatakan ya lebih utama sabar dari dalam masalah ujian dan kesabaran, kan seperti itu. Makanya secara teknisnya lagi sabar yang 3 tadi terbagi menjadi berapa? 2. Ada sabar yang sifatnya ikhtiari, sabar pilihan, yaitu sabar dalam ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Ada sabar yang kedua secara teknisnya, yaitu al-ittirari, sabar yang terpaksa. Kalau kakak nangis teriak-teriak lagi, berarti kakak nggak sabar nih.
terimalah ketetapan ini, suami udah meninggal dunia. Kan seperti itu. Kakak nggak sabar, dosa. Mau tidak mau, harus sabar. Meskipun itu berproses. Ketika awal tertimpa musibah itu berat banget. Tapi dia berusaha untuk sabar. Terpaksa harus sabar. Disitulah dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Meskipun memang prosesnya itu lama, sepekan, sebulan, ada yang 1 tahun. Ketika suami meninggal itu, ada yang 1 tahun, ada yang lebih. Keingatan lagi, teringat lagi, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah beda kalau, maaf ya, istri yang meninggal bang. Itu cepat tuh. Untuk apa? Untuk apa tuh? Apa itu namanya kalau bahasa orang yang lagi patah hati kemudian apa lagi gitu loh. Move on-nya, ya lebih mudah itu. Lebih mudah move on-nya. Ya kan ibu-ibu begitu ya kira-kira. Nah seperti itu. Dia bisa tuh, pekan depan kawin lagi, bulan depan lagi. Kalau perempuan nggak bisa. Nah maka kesabarannya pun berbeda tuh. Antara laki-laki dengan perempuan ketika mendapatkan apa? Musibah yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira. Baik? Ya bang. Terkait amalan jalan kaki menuju ke masjid Ustaz. Enam. Dalam hal umroh, apakah lebih utama untuk tinggal di hotel yang lebih jauh atau yang lebih dekat dari rumah? Yang dekat lah bang, lebih enak. Kalau yang jauh terlambat terus bang, sholat kita. Walaupun lebih awal ya, Iya, ya kita nggak mengatakan itu ya, tentunya kita mencari kemudahan lah. Apa yang Allah anugerahkan itu ambillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, kita mengambil yang jauh karena terpaksa bang, karena nggak cukup biaya aja. Ya kan? Nah itu kan beda ya, beda lagi. Makanya banyak orang-orang yang jauh itu pak, itu nggak bisa mengambil masjid. Kadang dia subuh, nanti seharian tuh di situ. Kalau dia pulang lagi, kembali lagi nggak dapat. Sama dengan kita nih. Kita puasa Ramadan. Subhanallah, kita di masjid tadinya. Asar sampai maghrib. Habis salat maghrib kita keluar untuk buka puasa di hotel. Jangan harap bisa masuk masjid lagi pak. Kan seperti itu. Nah, ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita ambillah. Tampakkanlah. Supaya kita ibadahnya lebih enak seperti itu. Tapi memang Ustadz kalau misalnya terjadi seperti itu gimana juga? Ya mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Pahalanya. Tapi kan kita bisa milih bang. Yang dekat atau yang jauh. Yang jauh kesian istri kita bang. Apalagi lagi hamil. Meskipun antum bicara, ini lebih besar loh pahalanya. Iya. Tapi kan kita memberikan kemudahan itu lebih diutamakan lah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi Ustaz. Apabila udah waktu sholat, Nah. kebetulan di rumah lagi menjamu tamu. Kita ajak tamunya ke masjid bang. Seingat saya ada kemudahan ya Ustaz. Artinya rukhsah, keringanan. Keringanan kalau makanan dihidangkan. Iya, itu makanan dihidangkan kalau kita dalam kondisi lapar banget, butuh banget dengan tuh makanan. Tapi kalau misalnya kita lah sudah kenyang nih makan. Kita sampai ke rumah antum, disuguhkan makanan. Iya kan? Udah Ustaz makan dulu. Ana udah nanti aja makan habis sholat deh. Ana sholat dulu. Dosa nggak kita? Enggak. Memang yang diungkapkan oleh Nabi di dalam hadis itu, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, idza qaddamal 'asha wal isa faqaddimul 'asha. Apabila sudah dihidangkan makanan dan bersamaan dengan itu datang waktu salat ya, dalam hadis itu waktu isya ya, karena kita kata-kata makan malam, maka dahulukanlah makan malam tersebut atau hidangan tersebut untuk disantap. Itu komentarnya para ulama, kita katakan bahwasannya itu kalau sekiranya kita dalam kondisi yang butuh untuk makan, lapar banget. Kenapa? Karena kalau kita paksakan untuk sholat, ketika dalam kondisi lapar, kita teringat tuh makanan yang dihidangkan tadi. Enak-enak lagi. Jangan-jangan sambalnya habis. Jangan-jangan koketnya nih yang hilang. Dan seterusnya. Sehingga kita sholat gak khusyuk. Tapi kalau kita sudah makan, kenyang. Ya, kata sudah dihidangkan. Ya kita sholat dulu gimana? Ya sholat dulu lah. Seperti itu. Itulah maksud daripada hadis itu. Jadi bukan letek-lek seperti itu. Jadi nanti orang berakal-akalan bang. Setiap kali mau datang, nanti deh kita bikin ya, makanan dikeluarkan pas adzan aja. Jadi kita nggak sholat di masjid. Ada rukhsah keringanan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maksud daripada hadis itu apa? Kalau kita lapar,
Ya, mayoritas ulama mengatakan apa? Hendaknya disuruh untuk apa? Makan dulu. Disuruh untuk makan dulu. Termasuk nih pilihan. Abang nih lapar banget. Bersamaan dengan itu, ya, makanan dihidangkan. Mana pilihannya? Waktu sholat sebentar lagi habis. 10 menit atau 15 menit lagi. Anggaplah abang belum sholat maghrib. Pilihan yang mana? Makan dulu apa sholat dulu, bang? 15 menit waktu isya. Abang belum sholat maghrib. Lapar banget. Makanan sudah dihidangkan. Pilihan yang mana? Sholat dulu apa makan dulu? Ya, pendapat yang rajih, sholat dulu. Karena bagaimanapun, sholat sesuai dengan waktunya itu lebih diutamakan ketimbang kita mengqadha sholat sesuai. Tapi beda kalau kita kebelet, Pak. Kebelet nih, datang pas maghrib, belum sholat maghrib. Allahu Akbar. Kita nggak bisa pingin buang air besar. Tapi 10 menit lagi adzan isya. Kita belum sholat maghrib. Yang mana yang didahulukan? Ke belakang dulu apa sholat maghrib dulu? Sholat maghrib juga nggak sah juga. Keluar lagi. Jadi apa? Habiskan dulu hajat kita, baru kita melaksanakan sholat maghrib tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Gitu bang ya? Jelas? Jadi tamunya diajak sholat dan bilang kita makannya habis isya saja. Meskipun makanan sudah terlihat kan seperti itu. Jadi yang dimaksud itu kalau kita lapar banget. Dan kadang kita kan kalau misalnya lapar banget juga mencicipi, bang, pastanya udah makannya, lapar banget, gak kuat deh. Nanti makan besarnya bisa sholat isya aja. Gitu aja sudah kan, daripada sholat kita apa? Terlambat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi yang dimaksudkan dengan hadis tadi itu dahulukan makan kalau kita memang kelaparan banget. Dalam artian kita nggak kuat lagi nih. Kalau kita paksakan sholat, ujung-ujungnya nggak khusyuk. Itulah maksud dari hadis itu. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Cukup ya. Ada yang lain? Baik, kita lanjut lagi. Pembahasan yang ketiga, keutamaan azan. Ada azan, ada iqamah. Azan ini fungsinya untuk apa? Untuk menginfokan kepada masyarakat muslimin bahwasanya waktu salat telah hadir, telah tiba. Sedangkan iqamah adalah info bahwasannya salat wajib segera dilaksanakan. Segera akan dilaksanakan. Azan dan iqamah ini khusus cuma di salat wajib ya, salat 5 waktu. Tidak untuk selainnya. Azan dan iqamah cuma di salat wajib, salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, termasuk salat Jumat. Termasuk apa? Salat Jumat. Tidak ada yang lainnya. Disyariatkan azan. Dapat anak, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Hadis apa? Hadis dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Termasuk juga ketika meninggal dunia, sebelum setelah mayit itu diletakkan di liang lahat, diadzankan, diiqamahkan, itu juga penganalogian yang salah, ya. Karena kita katakan tentang mengadzani bayi dan mengiqamahi bayi itu hadisnya apa? Dhaif. Mereka itu kan penganalogian. Kalau misalnya baru lahir diadzankan, diiqamahkan, maka ketika meninggal dunia pun diadzankan dan diiqamahkan. Padahal kalau kita meletakkan mayit ke liang lahat, doanya apa? Masih ingat nggak? Setahun yang lalu apa setahun setengah yang lalu? Kita 2 tahun apa setahun setengah udah kajian. 2 kali id nih. Taib, doanya apa? Jamaah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah, ya, kami letakkan ini mayit ke liang lahat sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Jangan sampai nggak hafal ini ya, pendek sekali. Bacanya Bismillah tambah wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillah wa ala millati Rasulillah. Pilih salah satunya yang mudah. Naam. Taib. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasma'u madda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah.
tidaklah bangsa jin atau bangsa manusia atau yang lainnya mendengar suara adzan di tempat yang terjauh sekalipun yang bisa dijangkau oleh suara muadzin tersebut, melainkan bangsa jin dan manusia tersebut atau yang mendengarnya akan menjadi saksi kebaikan baginya pada hari kiamat kelak. Bangsa jin, manusia atau makhluk yang lainnya, bebatuan, pepohonan yang mendengar suara adzan tersebut, maka dia akan menjadi saksi kebaikan bagi si muadzin pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 609. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid yang pertama halaman 88, Fathul Bari ini syarah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Syarah itu artinya penjelasan. Kata beliau, Al-Imam Al-Badawi berkata, ya, suara adzan dari tempat yang paling jauh jangkauannya akan terdengar lebih samar daripada yang dekat. Bila orang yang mendengarnya itu dari kejauhan dan dari tempat terjauh yang dijangkau oleh seorang muadzin itu, maka tetap menjadi saksi kebaikan untuk sang muadzin, meskipun dia mendengar sayup-sayup atau samar-samar. Maka apalagi orang yang berada dekat dengan seorang muadzin tersebut dan mendengar dengan jarak yang dekat, tentu lebih layak lagi menjadi saksi kebaikan untuk si muadzin tadi. Nah, kita dengar suara adzan. Makanya kesempatan kita kalau jadi muadzin itu, apalagi kalau jadi muadzin 12 tahun, itu jaminan surga untuk dia. Allahu Akbar. Ya, menjadi muadzin 12 tahun ada jaminan apa? Surga untuk dia. Nah, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan daripada ya orang yang menjadi muadzin tersebut. Segenap kaum muslimin yang mendengar seruan adzan ini akan menjadi saksi kebaikan bagi sang muadzin, seraya mengisyaratkan akan keutamaan yang diraih oleh muadzin, keluhuran derajat dan pahala yang kelak didapatkannya di hari kiamat. Oleh karenanya, pada hari itu manusia sangat membutuhkan pahala, dan supaya diketahui keutamaan oleh makhluk-makhluk yang lain, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka ketika di pengadilan Allah Jalla wa Ala. Nah, pada pembahasan yang keempat itu berkaitan dengan muadzin juga. Ya, An Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau dan meridhai ayahnya yang bernama Abu Sufyan, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 387. Maksudnya apa? Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak. Disebutkan ya oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Muslim, ada yang mengatakan makna hadis ini orang yang paling banyak memandang rahmat Allah Jalla wa Ala. Jadi ini kinayah saja. Ungkapan apa? Kinayah. Ya, para muadzin itu paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Maksudnya para muadzin itu paling banyak memandang rahmat Allah Jalla wa Ala. Itu yang pertama. Karena orang yang memandang rahmatnya Allah Jalla wa Ala akan memanjangkan lehernya ke arah sesuatu yang dia pandang. Kan seperti begini. Ya, kalau kita melihat orang kan, kita menunjukkan leher kita itu. Ya, artinya apa? Para muadzin itu panjang lehernya adalah kinayah, dikarenakan dia tersebut orang yang paling banyak memandang rahmat Allahu Jalla wa Ala. Itu yang pertama. Maksud yang kedua, para muadzin itu di hari kiamat panjang lehernya, mereka itu memandang banyaknya pahala yang mereka lihat. Ya, mereka para muadzin memandang banyaknya pahala yang mereka lihat dan mereka dapatkan
pada saat menjadi muadzin tersebut, pada saat dia melantunkan azannya. Ini maksud yang kedua. Para muadzin itu pada hari kiamat paling panjang lehernya, maksudnya para muadzin itu memandang banyaknya pahala yang mereka lihat dan mereka dapatkan. Itu pendapat yang kedua. Bahkan salah satu pahalanya apa? Masuk surga. Ya, kalau dia menjadi muadzin 12 tahun. Pendapat yang ketiga mengatakan maksud panjangnya lehernya para muadzin di hari kiamat itu ketika manusia dikepung oleh banjir keringat di hari kiamat. Karena kita tahu pada saat di hari kiamat itu matahari begitu dekat, 1 mil atau 2 mil. Padang mahsyar itu tidak ada bangunan, tidak ada rumah, tidak ada gedung untuk kita bernaung, berteduh dari sengatan sinar matahari. Tidak ada pepohonan yang rindang sebagaimana yang kita lihat di muka bumi ini, sehingga membuat kita tersebut apa? Tidak bisa untuk berteduh. Dan sehingga banyak dan ketika manusia itu terkena singatan matahari, otomatis ada keringat yang keluar. Dan keringat yang keluar itu menandakan ada dosa yang dia miliki. Ada keringatnya yang menutupin mata kakinya, betisnya, dengkulnya, pahanya, perutnya, dadanya. Ada yang kelelap dengan keringatnya sesuai dengan dosa yang dia kerjakan ketika hidup di dunia ini. Nah, ketika manusia dikepung oleh banjir keringat di hari kiamat, leher para muadzin ini memanjang. Subhanallah. Leher para muadzin ini apa? Memanjang. Sehingga banjir air keringat itu tidak mencapai wajah mereka. Subhanallah. Itu pendapat yang ketiga. Ketika manusia dikepung oleh banjir keringat di hari kiamat, di padang mahsyar, leher para muadzin memanjang sehingga banjir air keringat itu tidak mencapai wajah mereka. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat yang mengatakan dalam hadis tadi bahwasannya para muadzin itu pada hari kiamat paling panjang lehernya, maksudnya para muadzin itu merupakan para pemuka dan pemimpin ya di padang mahsyar tersebut. Ya, di padang mahsyar. Para muadzin itu menjadi pemuka, pemimpin, tokoh masyarakat lah kalau bahasa kita. Kenapa? Karena bangsa Arab menyebut para pemuka dan pemimpin mereka sebagai orang-orang yang berleher panjang. Ini kinayah. Kenapa? Karena para pemuka, para pemimpin itu kan nampak terus, kelihatan terus dia. Makanya dikatakan oleh mereka, para pemuka agama atau pemimpin mereka itu punya leher panjang. Ini kinayah. Ya, bagi para muadzin nanti di padang mahsyar, mereka itu akan menjadi tokoh masyarakat, menjadi para pemuka dan para pemimpin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang keberapa? Keenam ya? Kelima. Pendapat yang kelima, maksud daripada hadis ini, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat kelak, maksudnya adalah ya orang-orang yang paling banyak amalannya. Orang yang paling banyak apa? Amalannya. Subhanallah, karena fadilah luar biasa membangunkan orang, ya, menginfokan waktu sholat dan seterusnya. Maka orang tersebut dianggap paling banyak amalannya, dan orang kalau paling banyak amalannya berarti paling banyak pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kemudian yang keenam, maksud daripada hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Allan di dalam kitab Dalilul Falihin, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Sunan Al-Baihaqi dari Abu Bakar bin Abu Daud dari ayahnya, beliau berkata, maksud dari hadis tadi bahwasanya para muadzin itu memiliki leher yang panjang pada hari kiamat, ya, bahwa pada hari kiamat nanti orang-orang akan kehausan. Orang-orang yang kehausan itu lehernya akan mengecil, sedangkan para muadzin itu tidak kehausan karena lehernya tetap tegak. Subhanallah. Ini pendapat yang berapa?
Keenam. Karena kalau kehausan pasti mengecil itu. Kayak kaki, kalau kita nggak gunakan nih untuk jalan untuk apa? Ya tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun. Kalau kita nggak gunakan, mengecil nggak? Mengecil. Begitupun juga di akhirat kelak. Orang yang kehausan itu lehernya mengecil. Kecuali mereka yang menjadi muadzin di dunia ini. Mereka tidak merasakan kehausan. Sehingga lehernya tetap apa? Tegak. Seakan-akan panjang dia punya leher, seperti itu. Tapi kalau kecil pasti menunduk. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taib itu 6 pendapat yang berkaitan dengan apa? Arti muadzin memiliki leher panjang di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Dari 6 pendapat tersebut yang mendekati kebenaran adalah bahwasanya mereka itu memandang banyak pahala yang mereka dapatkan dan mereka lihat itu pahala. Ya, itu yang kuat dari 6 pendapat tadi itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, taib Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian yang selanjutnya pembahasan yang kelima, yaitu keutamaan azan dan shaf yang pertama. Keutamaan azan dan shaf yang pertama disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa saffil awwali, summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Naam. Seandainya orang yang mengetahui pahala yang dia dapatkan, ya, seandainya orang-orang itu mengetahui rahasia atau keutamaan yang terkandung di dalam azan dan di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak menemukan cara selain dengan mengadakan undian untuk meraih, ya, dan menggapai dari kebaikan atau keutamaan tadi, niscaya mereka akan mengundinya. Niscaya mereka akan mengundinya. Walau ya'lamu ma fi tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya juga mereka mengetahui yang terkandung pada tahjir. Tahjir itu berangkat ke masjid sedini mungkin. Sebelum adzan dia sudah ada di masjid. Lastabaqu ilaihi. Niscaya mereka akan berlomba-lomba mengejar keutamaan tadi itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui pahala dan keutamaan yang ada pada salat isya dan salat subuh, mereka akan datangi masjid walaupun dengan cara merangkak sekalipun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 615, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 437. Dari hadis ini menjelaskan keutamaan azan. Banyak sekali keutamaannya, ya. Salah satunya disebutkan di dalam hadis ini. Ini menandakan pahala besar bagi para muadzin tersebut. Seandainya orang-orang itu mengetahui keutamaan yang terkandung dalam azan, nah, maka mereka tersebut ingin menjadi muadzin. Meskipun dengan cara diundi sekalipun mereka mau untuk mendapatkannya. Ya. Nabi SAW sengaja merahasiakan pahalanya. Untuk apa? Untuk memberikan spirit dan motivasi buat kita agar kita, ya, tersentuh jiwanya, mau untuk mengerjakan adzan tadi atau berusaha untuk mendapatkan shaf yang pertama. Undian di sini sama seperti undian yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Pengundian ini dilakukan setelah mereka tak lagi menemukan cara lain untuk meraih keutamaan itu. Pengundian itu boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Rasulullah melakukan nggak? Ketika safar, kan kebetulan nih, isi Nabi itu kan ada beberapa, ya. Jadi siapa yang mendapat giliran yang pertama, diundi. Keluarlah nama Ibunda Aisyah. Nanti ada safar yang kedua, keluarlah nama Ibunda Ummu Salamah, dan seterusnya. Nah, termasuk kita punya anak-anak banyak nih. Ingin kita ajak umrah, siapa dulu nih? Yang tua dulu misalnya.
Tapi ternyata anak-anak yang lain protes karena sudah pada tua semua. Ya kan, seperti itu. Akhirnya apa? Diundilah. Bolehkah seperti itu? Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alasannya ya disebutkan pengundian ini dilakukan setelah mereka tak lagi menemukan cara lain untuk meraih keutamaan itu. Lalu apa alasannya hingga Nabi berkata seperti itu? Alasannya yang terkait sifat-sifat yang disyaratkan bagi seorang muadzin, sebagaimana disebutkan oleh para ahli fiqih dan yang ditunjukkan di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Syarat seseorang muadzin itu antara lain suaranya bagus. Suaranya apa? Bagus. Jangan pas-pasan deh. Yang kedua, dia paham tentang hal yang berkaitan dengan ya azan tadi itu. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya, faqum ma'a Bilalin fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka. Wahai Abdullah bin Zaid, bangkitlah engkau, temuilah Bilal, lalu sampaikanlah apa yang kamu lihat dalam mimpimu itu. Karena ceritanya kan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini bermimpi didatangi oleh seseorang yang berbajukan hijau-hijau. Ya, bagian atas hijau, bagian bawah juga hijau. Fi yadihi naqus. Ya, di tangannya itu ada trompet. Orang itu berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ya, engkau mau mengikuti kami dengan meniup trompet. Buat apa? Kata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih dalam mimpinya, untuk melakukan ya penginfoan kepada masyarakat muslim bahwasanya waktu sholat telah tiba. Kata seseorang dalam mimpinya tadi yang berbajukan hijau-hijau, mau enggak aku sampaikan, aku ajarkan sesuatu yang lebih utama, lebih baik daripada meniup trompet. Apa? Yaitu azan dan iqamah. Nah, ketika salat subuh sudah selesai, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih ini mendatangi Nabi, kemudian menceritakan mimpinya tadi. Pada waktu itu belum ada adzan dan iqamah, dia ceritakan mimpinya. Kata Nabi, inna hadhi ruqya haqqun insyaallah. Ini mimpi-mimpi yang benar. Aku akan jadikan adzan dan iqamah ini sebagai syariat dalam salat wajib. Nah, kemudian Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih untuk mendatangi Bilal supaya Bilal melakukan adzan di salat yang 5 waktu. Kenapa? Karena suaranya Bilal itu sangat bagus sekali. Nah, ini syarat utama untuk menjadi muadzin, suaranya apa? Bagus. Kemudian disuruhlah Bilal mengumandangkan azan dengan azan yang didapatkan dari mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Karena sesungguhnya Bilal itu, kata Nabi SAW, lebih bagus suaranya dibandingkan suara engkau, wahai Abdullah bin Zaid. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini berkaitan tentang keutamaan dan keistimewaan azan. Dalam hadis ini, yang pertama, ilmu yang bisa kita dapatkan, boleh mengadakan pengundian dalam perkara-perkara yang tidak jelas. Ya, seperti kita tadi ingin mengajak anak kita banyak, gak bisa seluruhnya kita ajak, maka boleh kita untuk apa? Undi. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, disyariatkan mengadakan pengundian untuk azan jika ada 2 orang yang tidak mau mengalah, masing-masing ingin mengumandangkan azan. Nah, ini kembali kepada DKM masjid nih. Ya kan? Ternyata dia merasa berkuasa di masjid tersebut, saling berebut ingin melakukan apa? Azan. Maka pada saat itu boleh dilakukan apa? Pengundian untuk 2 orang tersebut. Sementara keduanya memenuhi syarat yang wajib dipenuhi seorang muadzin, yaitu apa? Suaranya masing-masing bagus. Tapi kalau di 2 orang ini ada salah satunya yang tidak bagus, maka yang tidak bagus itu harus mundur secara teratur. Wallahu a'lam. Misalnya keduanya sama-sama dipercaya, subhanallah, sama-sama alim, artinya ya dia ngerti hukum agama, suaranya merdu dan bagus, sama-sama apa ya memiliki betul-betul bersemangat menjalankan sunnah, tidak mengubah-ubah lafaz azan serta tidak keliru dalam melantunkannya, artinya ada ilmunya. Terasa tidak mungkin ya kalau orang dua-duanya alim, paham, saleh untuk berebut untuk menjadi azan.
Paling tidak mendahulukan, antum aja duluan deh. Ana nanti asarnya. Antum saya duluan, nanti ana maghribnya. Kan seperti itu. Tapi kalau sekiranya nih ada dua orang yang dianggap alim, ustadz lah, berebut ingin melakukan adzan, bagaimana solusinya? Dua-duanya ngotot ingin melantunkan adzan. Dua-duanya bagus, dua-duanya ada ilmu, dua-duanya dianggap soleh. Maka kita apa? Mengundi. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Tinggal 20 menit lagi. Silakan, Bang. Ya, tentang keutamaan muazin dan azan tadi, Ustaz. Ya. Kalau seandainya syarat utamanya saja sudah tidak terpenuhi, apakah dia tetap memperoleh keutamaan? Mudah-mudahan. Seharusnya dia legowo ya. Jangan abang angkat jadi muadzin. Kalau abang jadi ketua DKM, carilah muadzin yang bagus suaranya, yang paham hukum, yang artinya punya akhlak yang baik, ya. Kemudian juga bersuara merdu dan bagus, dan tidak mengubah-ubah lafaz daripada adzan tadi itu. Allahu a'lam bissawab. Nah, Allahu a'lam. Seperti misalnya dia suaranya bagus, tapi dalam tajwid dan tahsin gak bagus. Kan pakai hayya 'alas shalah, dia bilang hayya 'alas shalah pakai kha misalnya. Kan nggak salah kan seperti itu. Nah, jadi seharusnya dia belajar dulu kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan satu lagi Ustaz, yang mengenai pengundian itu teknisnya gimana ya? Apa bebas apa saja atau Teknis kita kan ditulis nama-namanya, ditaruh di kaleng, kemudian kita keluarkan begitu aja. Seperti itu. Wallah, atau teknis yang lain mungkin abang tahu. Ya, ada yang lain enggak? Seperti itu. pakai kan ada tuh yang di apa apps-nya tuh yang dipencet itu dia muter. Bisa, kalau itu dianggap pengundian, bismillah pakai juga, nggak ada masalah. Itu kan permainan yang sifatnya untuk anu saja, asik-asik doang. Tapi ternyata memang itu sebagai undian, nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting nama-nama orang tadi yang diundi tadi ada di situ. Allahu a'lam. Nah, Tep, ya bang. Kalau dalam kondisi safar atau rukshoh itu Ustaz, kita di rumah ada keluarga ngumpul, kita tetap azan di rumah itu atau padahal udah terdengar dari area Iya. rumah? Afdalnya adzan lagi, tapi hukum bukan wajib. Seperti komplek kita ini. Kebetulan di komplek kita ini ada 3 masjid. Sebenarnya masjid yang pertama sudah adzan cukup sebenarnya. Sudah hukum fardu kifayah seperti itu. Tapi afdal lagi kalau misalnya masjid yang kedua dan ketiga untuk adzan lagi. Termasuk juga kita kebetulan safar, ya, kita tersebut tidak memungkinkan lah untuk datang ke masjid seperti itu. Dan kita ada rukhsah kan. Kemudian apakah kita adzan lagi? Afdal. Tapi kalau antum pengen iqamah langsung nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kita terlambat masbuk, kita datang ke masjid, subhanallah dalam kondisi orang sudah selesai sholat. Apakah kita adzan lagi? Afdal, utama kalau adzan lagi. Tapi kalau kita cukupkan dengan iqamah saja, tidak mengapa yang demikian. Allahu a'lam. Naam. Iya, abang. Apabila kita hendak sholat di suatu masjid atau musola, Ustaz, Naam. kebetulan nggak ada jamaah gitu, Ustaz. Naam. Pada waktu sholat. Apakah itu kita wajib untuk azan atau bisa iqamah atau? Kalau sudah diwakili oleh masjid setempat, di musala kita nggak ada orang, maka sudah tercukupkan yang demikian dengan adzan yang ada di masjid. Tapi kalau sekiranya kita ingin adzan lagi meskipun sendirian, maka tidak mengapa yang demikian. Itu afdalnya, utamanya. Tapi kalau kita ingin langsung iqamah, ya artinya apa? Ya tidak mengapa yang demikian tanpa harus adzan lagi. Karena adzan kita sudah diwakili oleh masjid-masjid yang besar yang ada di sekitar musala tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ibu-ibu? Kalau pengganti muazin gimana? Maksudnya? Misalnya muazinnya lagi sakit, jadi Iya. ada orang pengganti kenapa? Enggak ada masalah. Itu atas persetujuan DKM biasanya. Enggak tentang pahala. Pahalanya si muadzin yang pertama yang sakit tadi itu. Kan yang pengganti muazin. Insya Allah sama pahalanya. Mudah-mudahan ya
suaranya dia yang tersebar kemana-mana itu menjadi saksi kebaikan yang didengar oleh kita, didengar oleh bangsa jin, didengar oleh pepohonan dan seterusnya, menjadi saksi kebaikan juga. Hatta kita pernah satu kali adzan misalnya di suatu masjid, itu tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Meskipun dia cuma sekedar muadzin pengganti. Tidak mesti kita katakan yang muadzin yang rawatib yang memang rutin di situ. Kita yang sekali-sekali adzan di masjid tersebut juga masih mendapatkan pahala dari adzan yang kita lantunkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Iya, Bang. Lanjutan sedikit, Ustaz. Naam. Kalau misalkan kita tidak azan, Ustaz, Naam. di kondisi di masjid itu nggak ada jamaah lain, Naam. sholat kita tetap dapat keutamaan 27 Berjamaah. Kalau sekiranya kita terbiasa salat berjamaah, ternyata ketika kita datang ke masjid itu atau ke musala itu kita sendirian, entah terlambat tadi atau mungkin ada sesuatu hal. Berhubung kita memang biasa berjamaah salatnya, maka kita tetap mendapatkan pahala berjamaahnya. Sama halnya, kita terbiasa ke masjid. Qadarullah hari ini kita nggak ke masjid karena sakit. Apakah masih mendapatkan pahala berjamaahnya? Insya Allah masih dapat. Seperti itu. Nah, termasuk kondisi-kondisi yang lainnya. Kita terbiasa salat di masjid on time. Hari itu perut kita sakit banget, sehingga kita harus ke belakang dulu. Ketika kita sudah selesai dari hajat kita datang ke masjid itu, ternyata jamaah sudah selesai. Akhirnya kita salat sendirian. Apakah kita masih mendapatkan pahala berjamaahnya? Insya Allah masih mendapatkan pahala jamaahnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ada yang lain? Taib, satu hadis lagi. Naam. Pembahasan yang ke-6, keutamaan zikir ketika azan. Begini. Berkaitan dengan doa azan itu, kita katakan ada 3 tahapan. Masih ingat enggak? Tahapan yang pertama, ketika muadzin sudah melantunkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di situ ada jeda kan? Sebelum hayya 'alas shalah. Disitulah kita membaca zikir atau doa yang pertama berkaitan dengan azan. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Ya. Atau kita balik enggak apa-apa. Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Balasannya apa? Ghufira lahu dzanbuhu. Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Jalla wa ala. Nah, ini doa azan yang pertama, tahapan yang pertama. Kapan kita membaca doa tadi? Setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jawabannya apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di situ kan ada jeda. Kita baca doa yang pertama berkaitan dengan doa azan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Nah, tahapan yang kedua, ketika muadzin sudah selesai azannya, la ilaha illallah, kita jawab apa? La ilaha illallah. Doanya apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga, doa yang biasa kita baca berkaitan dengan doa azan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'atta. Jelas ya? Ini sudah kita bahas ini.
Tahapan yang pertama baca apa? Setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat dalam adzannya itu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu rasulan. Kata para ulama, dibacanya itu setelah muadzin melantunkan 2 kalimat syahadat. Naam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, ini lantunan yang dilantunkan kan seperti itu. Setelah itu kita membaca doa. Nah, tahapan yang keduanya apa? Setelah muadzin apa? Setelah muadzin selesai melakukan azannya, la ilaha illallah, langsung kita apa? Melakukan tahapan yang kedua dari doa azan, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya, seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahapan yang ketiganya adalah yaitu membaca doa yang umum yang kita baca itu, yang sering kita dengar di mana? Di televisi atau di radio. Yaitu doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Naam. Seperti itu yang disebutkan di dalam hadis ya. Hadis yang pertama itu, doa tadi itu adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kalau kita membaca itu doa tadi di tahapan yang pertama berkaitan dengan masalah adzan, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian tahapan yang keduanya itu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jika kita bersalawat kepada Nabi SAW 1 kali, Allah Jalla wa'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Maksudnya Allah bersalawat kepada kita 10 kali, artinya Allah Jalla wa'ala itu memberikan pahala 10 kali lipat. Ya, Allah Jalla wa'ala memberikan pahala untuk kita adalah apa? 10 kali lipat. Nah, kemudian kalau kita membaca salawat Nabi setelah adzan selesai, maka halat lahu syafa'ah, dihalalkan syafaat Nabi Muhammad untuk kita. Artinya Rasulullah SAW akan membela kita. Kemudian yang terakhir kita katakan, jika kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'atta, maka diperhatikan kata Nabi, halat lahu syafaati, dihalalkan syafaatku untuk dia. Wallahu alam. Ya, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup kajian kita, ada pertanyaan? Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, azan hafal kan? Hafal enggak azan? Coba azan. Pelan-pelan aja, ya duduk aja. Lafadznya. Hah? Enggak hafal? Masa enggak hafal? Ayo. Quran hafal, masa azan enggak hafal? Coba baca. Siapa namanya? Ayo, antum dulu deh. Siapa nih yang tuan? Adzan hafal? Hafal nggak? Coba baca.
Surah. Ayo. Ayo baca. Ini nggak mau semua nih. Nggak ada apa-apain, ha? Hafal nggak? Ayo. Ini siapa nih? Zaki, betul. Ayo adzan, ha? Surah. Oke. Pelan aja nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus? Ayo. Kalau misalnya Zaki adanya disebut ditambah apa? As-salatu khairun minan naum. Terus as-salatu khairun minan naum. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan masalah azan yang kita jawab itu kan sama sebagaimana yang dilantunkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Termasuk juga di subuh itu kan ada as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Jawabannya apa? Iya, sama. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Jawablah sebagaimana yang dilantunkan oleh muadzin tadi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.